Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi persnya di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu sore. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sekarang kita akan berdialog melalui sambungan Zoom dengan pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoyo. Baik, selamat petang Bung Kesit. Petang Reva. Baik, Bung Kesit, kita langsung saja Bung. Jika dari pandangan Anda, seberapa besar peluang Timnas untuk mencapai target PSSI dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih, Bung? Ya, kalau peluang, saya kira saat ini kan semua peluang, semua negara yang ada di persaingan grup di mana Indonesia berada ya, itu memiliki peluang yang sama ya, peluangnya cukup besar. Indonesia, Australia, kemudian Bahrain, China, ini kan semuanya masih berpeluang ya, termasuk juga Saudi Arabia. Jadi peluang kita sama. Sekarang tinggal bagaimana mengoptimalkan kinerja. Halo? Ya, baik Bung. Masih terdengar suara saya, Bung? Iya, masih. Ya, bisa dilanjutkan kembali, Bung, silakan. Iya, jadi saya pikir peluangnya sama besarnya dengan peluang Australia, peluangnya Saudi Arabia, Bahrain, China ya. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan kekuatan atau performa tim nasional untuk bersaing dalam lanjutan kualifikasi zona Asia ya. Jadi saya pikir Indonesia masih punya kesempatan cukup besar untuk bisa bersaing. Baik, kalau misalnya kita lihat Bung, apakah ada keunggulan yang dilihat oleh PSSI dengan dipilihnya Patrick sebagai pelatih Timnas sekarang? Ya, pertama karena pemain-pemain Timnas Indonesia pada saat ini kan mayoritasnya diisi oleh pemain-pemain asal Belanda ya. Pemain yang memang merasakan atmosfer kompetisi di klub-klub Liga Belanda. Mereka juga belajar di akademi di klub Liga Belanda. 90% saat ini Timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain itu. Jadi artinya ketika hadir pelatih asal Belanda, ini kan membentuk chemistry-nya diharapkan kan tidak terlalu lama begitu ya. Dalam waktu yang cepat saya pikir komunikasi kemudian chemistry ini akan cepat terjalin, dan ini yang menurut saya akan lebih memudahkan Patrick Kluivert dan timnya untuk menangani tim nasional Indonesia. Baik. Terkait dengan formasi, tadi kan sempat diungkapkan dari Patrick kalau misalkan ia akan menggunakan formasi menyerang ala Belanda seperti itu yang dia pelajari dari Louis van Gaal. Iya. Kira-kira apakah strategi tersebut akan efektif jika diterapkan ke dalam Timnas Indonesia ke depannya, Bung? Ya, apapun strategi yang nanti akan diterapkan ya. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kluivert, dia kan lebih condong dengan permainan yang offense ya, yang menyerang gitu, dengan 4 back ya. Kalau kita kan selama ini kan memang formasinya 3-4-2-1 ya, atau 3-4-3 yang bisa berubah juga menjadi 4-5-1 gitu. Tapi kalau Kluivert memang dia lebih kepada back 4 ya, ada 4 pemain belakang di lini pertahanan. Dan kalau kita lihat bagaimana filosofinya dia dengan sepak bola menyerang, tentunya bukan cuma kekuatan di barisan belakang aja yang diperlukan, tapi bagaimana kombinasi di antara masing-masing lini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh bagi tim nasional Indonesia. Saya pikir dengan formasi yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert, materi pemain yang ada di Indonesia pada saat ini sih cukup bisa untuk memainkan strategi itu ya. Kita semuanya kan masih menunggu, tapi kalau kita lihat dari komposisi pemain yang ada, saya pikir tidak terlalu sulit lah bagi Kluivert untuk bisa menerapkan strateginya dan juga filosofinya. Oke, berarti apakah ada kemungkinan bahwa nanti ke depannya Patrick ini akan melakukan naturalisasi kembali begitu untuk menyesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan begitu, Bung? Bisa saja ya, bisa saja. Kan beberapa pemain saat ini juga masih dalam tahap menuju naturalisasi ya. Ada pemain-pemain seperti Ole Romeni ya, kemudian juga ada nama baru yang muncul, Jairo Riedewald ya. Jadi saya pikir peluang untuk menaturalisasi pemain dari Belanda yang memiliki keturunan Indonesia ini masih sangat mungkin dilakukan dalam rangka persiapan Indonesia untuk menghadapi lanjutan pertandingan kualifikasi zona Asia.
Baik, kita misalkan akan kembali kepada citra publik begini, Bung. Publik ini masih akan membandingkan kinerja antara Sintayong dengan Patrick nantinya. Menurut Anda, seperti apa cara Patrick untuk melakukan adaptasi? Secara tadi Bung Kesini sempat mengungkapkan bahwa ia akan beradaptasi dengan cepat seperti itu, Bung. Iya, saya pikir yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana kemudian para pemain Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia lah ya, move on gitu ya, untuk segera menatap persaingan ke depan, bahwa 4 pertandingan sisa ini akan menjadi sangat krusial buat Indonesia, daripada kemudian kita lebih banyak berdebat, mempertentangkan, membandingkan antara STY dengan Patrick Kluivert ya. Saya pikir sudah bukan waktunya lagi. Justru yang paling penting ada sekarang bagaimana kita terus mengamati dan terus melihat persiapan yang nanti akan dilakukan oleh pelatih baru ya di bawah Patrick Kluivert terhadap tim Indonesia, karena 2,5 bulan ini boleh dibilang waktu yang tidak terlalu panjang lah, tapi saya yakin bahwa dengan waktu yang tersisa ini menuju pertandingan di bulan Maret nanti itu masih cukup bisa bagi tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert untuk bisa ya berbuat sesuatu lah, mengoptimalkan kekuatan tim nasional Indonesia dari sebelumnya. Begitu tugas dari Patrick Kluivert kan sekarang memoles apa sih kelemahan yang masih tampak di tim nasional Indonesia, apa sih kelebihannya, kan itu. Jadi saya pikir kita fokus untuk kemudian melihat bagaimana kinerja dari tim kepelatihan timnas Indonesia ini untuk melihat bagaimana nanti tim nasional Indonesia setelah menjalani proses latihan bersama Patrick Kluivert. Baik, menurut Bung sendiri, apakah ada cara-cara tersendiri bagi Patrick untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan para pemain begitu, Bung? Mengingat waktu yang sempit ini di bulan Maret nih, Bung. Ya, saya kira yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Patrick Kluivert. Sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan dia sepanjang press conference tadi dan juga pernyataan-pernyataan dia yang terungkap dalam beberapa wawancara ya, sebenarnya dia lebih belum banyak mengungkapkan apa yang akan dia lakukan ya, terutama dengan situasi-situasi bagaimana kemudian dia harus membentuk tim ya. Buat dia yang paling penting adalah ayo bersama-sama, kan begitu ya, di belakang tim nasional Indonesia untuk menghadapi laga-laga krusial. Dia ingin bahwa tim Indonesia bisa menghadapi pertandingan berikutnya dengan hasil yang tentunya diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Timnas bisa memberikan hasil yang positif ya, harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 kalau memang bisa dilakukan di persaingan berikutnya, kenapa tidak, kan begitu, kenapa harus menunggu 2030, kan kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir yang harus dilakukan Patrick Kluivert adalah bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan yang dia lakukan, dan jangan lupa juga ya terus memantau perkembangan pemain-pemain lokal Indonesia dari kompetisi yang berlangsung di negara kita, Liga 1 terutama. Dia tampaknya juga nanti bersiap untuk keliling lah, untuk melihat potensi-potensi dari pemain-pemain lokal Indonesia yang memang layak untuk masuk ke dalam skuad timnas. Oke, baik, untuk yang terakhir mungkin Bung, kira-kira apakah ada yang perlu dibenahi dari timnas Indonesia semenjak Patrick Kluivert ini sudah resmi menjadi pelatih? Ya, saya kira yang perlu dibenahi adalah bagaimana kemudian konsistensi dalam bermain ya. Kan kita masih naik turun ya di masa STY begitu. Jadi saya kira pembenahan yang juga penting dilakukan adalah bagaimana kemudian mengoptimalkan. Kalau Kluivert punya filosofi sepak bola menyerang, ya berarti memang di barisan depan kita harus lebih kuat lagi. Bagaimana mau lolos kalau kita tidak bisa menciptakan gol, kira-kira kan seperti itu. Bagaimana menciptakan gol, itu yang paling penting dalam pertandingan sepak bola. Jadi saya kira Kluivert juga harus memberikan perhatian khusus kepada lini depan Indonesia supaya lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya. Baik, kiranya kita berharap tentunya dalam kepelatihan dari pelatih baru ini dapat memberikan prestasi yang gemilang begitu ya, Bung Kesit, kita harapkan. Kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bung Kesit atas informasi dan jawabannya. Sehat selalu.